Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya IP Brianto, ASN P3K di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang bertugas di SMA Negeri 1 Lebakwangi, Kabupaten Kuningan. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Sebagai seseorang yang bekerja di lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah nih, kita harus tahu setidaknya apa yang ingin sekolah capai untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Ya, salah satunya bisa kita lihat tercantum dalam visi misi sekolah itu masing-masing. Di SMA 1 Lebakwangi kita juga punya nih visi misi, yaitu sebagai berikut. SMA Negeri 1 Lebakwangi mempunyai visi misi sebagai berikut. Visi sekolahnya yaitu adalah semangi bersama maju, berwibawa, santun, mandiri, mulia, amanah, jujur, dan unggul. Sedangkan misi sekolahnya, yang pertama mengembangkan input akademik peserta didik, yang kedua menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kelak dapat hidup mandiri. Yang ketiga, mengembangkan potensi kecakapan hidup. Yang keempat, membantu pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kelima, mencetak peserta didik menjadi insan yang berbudi luhur dan berakhlak mulia, berlandaskan iman dan takwa. Yang keenam, menciptakan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang profesional dan berwibawa, serta menjadi kebanggaan warga dan masyarakat daerah sekitarnya. Dan yang terakhir, kemampuan mensinergikan nilai-nilai hidup, kecakapan hidup, kemampuan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oke, setelah tadi saya memaparkan visi misi dari SMA Negeri 1 Lebakwangi, sekarang saya mencoba memaparkan visi misi dari Jawa Barat. Nah, visinya yaitu adalah terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Sedangkan misinya yang pertama, membentuk manusia Pancasila yang bertakwa. Yang kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. Dan yang terakhir, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, itu dia adalah visi misi SMA Lebakwangi dan visi misi Jawa Barat. Nah, gimana? Dari tadi kita sudah melihat sekaligus mendengarkan ya visi misi dari Jawa Barat, juga visi misi dari SMA Negeri 1 Lebakwanginya itu sendiri. Nah, setiap sekolah pasti punya visi misinya masing-masing kan? Setiap sekolah juga punya harapannya masing-masing untuk bisa diwujudkan. Tapi visi misi atau harapan itu pasti nih ada kesulitan-kesulitan atau enggak hambatan-hambatan yang terjadi saat kita akan mewujudkannya. Ya, bukan hanya sekolah sih. Tiap pekerjaan juga pasti punya hambatan, punya kesulitan untuk mencapai tujuannya masing-masing, ya kan? Nah, begitupun untuk seorang guru. Seorang guru punya tujuan, tapi tujuannya pun ada kesulitan-kesulitan atau ada hambatan-hambatan yang dialami. Di antaranya, kalau dari segi siswanya yang malas, terus tidak mengerjakan tugas, sampai bolos pelajaran, itu kan luar biasa sekali. Padahal ya, menurut Mary Riana, kalau misalkan proses belajar itu adalah proses yang paling penting, salah satu proses penting di dalam kehidupan. Ya, belajar itu kan adalah proses yang kita alami dari kita ke dunia sampai dengan nanti kita besar, dari kita kecil sampai dengan kita besar. Ya, kalau misalkan dari kita kecil kita masih bayi, kita belajar merangkak sampai akhirnya kita dewasa, kita mengalami proses pembelajaran di sekolah gitu ya. Terus kalau misalkan dari segi gurunya, guru tuh suka galau kalau misalkan materi-materi yang guru sampaikan itu tidak diserap
secara keseluruhan oleh siswa. Informasi-informasi yang guru sajikan itu tidak bisa diterima oleh siswa, gitu ya. Nah, hambatan-hambatan ini sering terjadi di sekolah, atau bisa kita sebut juga dengan hambatan belajar, atau bahasa kerennya itu adalah learning obstacle, ya. Menurut Brousseau, pada tahun 2002, learning obstacle ini bisa terjadi yang akan mempengaruhi tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan oleh seorang guru. Ketika tujuan pembelajarannya sudah terganggu, maka tujuan untuk mencerdaskan bangsanya juga pasti akan berpengaruh terganggu gitu. Nah, menurutnya ada 3 hambatan belajar yang dialami siswa. Yang pertama nih, ada ontogenic obstacle, ada didactical obstacle, sama ada epistemologis obstacle. Oke, saya bahas satu persatu secara garis besarnya ya, dan secara sederhana. Untuk ontogenic obstacle ini adalah ketidaksiapan psikologis anak. Artinya, anak tuh tidak siap, mental anak tuh tidak siap untuk menerima pembelajaran yang ia hadapi. Kenapa sih bisa tidak siap? Ya, faktornya salah satunya adalah materi prasyarat yang anak tersebut terima itu tidak maksimal, sehingga anak tidak siap untuk melaju ke materi yang selanjutnya. Yang kedua, tadi kan ontogenic nih, sekarang yang didaktikal. Kalau didaktikal obstacle ini adalah kekeliruan proses belajar yang dialami anak di sekolah. Ya, dan yang terakhir nih adalah epistemologis obstacle. Epistemologis obstacle ini adalah tipe learning obstacle yang banyak ditemukan di sekolahan. Ya, epistemologis obstacle ini adalah terkait dengan keterbatasan pengetahuan konteks atau konsep-konsep dari suatu materi yang anak terima itu terbatas. Jadi kadang-kadang anak tuh suka salah konsep dalam menerapkan di pembelajarannya. Nah, itu dia 3 hambatan menurut Brousseau pada tahun 2002 di penelitiannya ya. Itu ada ontogenic obstacle, didactical obstacle, sama epistemologis obstacle. Ya, meskipun penelitian ini harus dilakukan lebih lanjut karena setiap sekolah punya karakteristik anaknya masing-masing, punya karakteristik sekolahnya masing-masing itu seperti apa, ya. Tapi hal yang paling sederhana yang bisa saya lakukan khususnya sebagai seorang guru itu adalah memaksimalkan atau memperbaiki dari 2 sisi. Kenapa dari 2 sisi? Sisi yang pertama adalah sisi anaknya sebagai peserta didik, dan sisi yang kedua adalah sebagai seorang gurunya, ya, termasuk saya, gitu kan. Dari sisi anaknya, ya, kita harus memotivasi anak supaya rajin belajar, nyemangatin anaknya supaya lagi belajar, bangunkan kembali semangatnya supaya rajin belajarnya. Kalau misalkan dari sisi gurunya, ya meskipun emang luar biasa guru-guru di Indonesia sudah sangat inovatif dan kreatif, tapi kita jangan lupa kita harus punya skill-skill baru, atau enggak kita asah dulu nih skill-skill lama yang sudah kita punya untuk bisa menjadi lebih baik, ya. Kalau misalkan sudah diasah, boleh nambah skill-skill yang baru yang bisa menunjang pembelajaran di era sekarang. Kan era sekarang adalah era yang luar biasa ya, era teknologi yang luar biasa berkembang, era IT yang luar biasa maju gitu kan. Jadi jangan sampai kalah dengan teknologi, kita juga harus sama-sama belajar skill-skill baru yang bisa mewujudkan pembelajaran kita lebih inovatif juga lebih kreatif. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, tidak ada salahnya untuk berbuat baik.